Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudaraku, sahabat tani di mana saja berada. Pada kesempatan ini kami akan mereview ulang yaitu masalah nutrisi yang sudah di-upload tahun yang lalu. Karena dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, kami review kembali untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Karena dulu kami hanya menayangkan meraciknya aja, dan kini akan saya sampaikan apa fungsi-fungsi pupuk yang kita racik tadi. Oke, kita sebelum meracik nutrisi abemik ini, kita harus mengetahui dulu dasar-dasar atau unsur-unsur pupuk yang ada di racikan nutrisi abemik ini. Maka kalau kita tidak mempelajari dulu unsur-unsur apa yang ada di pupuk ini, kita tidak akan bisa meracik nutrisi abemik dengan sempurna. Karena tidak bisa dengan asal-asalan saja ukuran berat gramnya atau pupuk apa saja yang mau kita gunakan itu harus ada takaran-takarannya tertentu. Baik, untuk membahas masalah pupuk ini, nutrisi abemik yang kita racik ini, kita akan sampaikan pupuk-pupuk yang diracik untuk nutrisi abemik ini mengandung unsur-unsur apa saja. Nah, di sini kita perlu diketahui bahwa meracik nutrisi abemik ini kita butuh pupuk yang unsur haranya mengandung unsur hara makro dan mikro. Nah, di sini kita penting sekali untuk mempelajarinya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah disiapkan ada papan tulis. Ini hanyalah untuk menjelaskan supaya lebih detail, kita pakai papan tulis. Nah, kita akan diawali dengan mengenal unsur-unsur yang ada di pupuk kita racik nanti. Nah, di sini tanaman kita membutuhkan yang namanya unsur hara makro dan mikro. Unsur makro dan mikro. Nah, di dalam unsur makro dan mikro ini yaitu mengandung unsur-unsur yang akan kita racik nanti menjadi nutrisi. Nutrisi adalah unsur-unsur yang ada di dalam pupuk setelah kita racik menjadi itu jadinya nutrisi. Nah, nutrisi ini atau unsur-unsur ini ada unsur makro, ada unsur makro, dan ada unsur mikro. Nah, unsur makro dan mikro ini kedua-duanya adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang sangat penting. Dan unsur makro ini adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang besar. Dan mikro ini adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang sedikit. Nah, untuk kita penjelasannya, unsur makro ini terbagi dua bagian, yaitu makro primer, makro primer dan makro sekunder. Nah, jadi unsur makro ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu makro primer dan makro sekunder. Makro primer ini dalam arti yaitu kebutuhan atau unsur yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah banyak, dan makro sekunder ini adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang sedang. Dan mikro ini nanti kita bahas di belakang. Kita akan bahas dua unsur ini dulu, yang makro primer dan makro sekunder. Di dalam makro primer ini ada unsur N, ada unsur P, ada unsur K. Nah,
Untuk N ini adalah unsur nitrogen. Nitrogen ini adalah unsur kebutuhan tanaman secara keseluruhan, baik dari pertumbuhan akar, untuk batang, dan juga daun. Dan untuk zat penghijau daun yang unsur N ini. Dan yang untuk unsur P atau fosfat atau fosfor, ini fungsinya adalah untuk pembentukan bunga, dan yang kedua untuk pembentukan dinding sel tanaman, dan ketiga itu adalah untuk aktivator enzim, dan keempatnya adalah untuk pengangkut nutrisi. Nah, inilah fungsi daripada unsur P tadi. Unsur P ini adalah bisa digunakan di fase vegetatif dan di fase generatif. Kalau yang tadi N ini nitrogen adalah unsur yang betul-betul di bagian masa pertumbuhan atau vegetatif. Dan unsur yang ketiga di makroprimer ini adalah unsur K. Unsur K ini dia adalah untuk kekuatan tanaman. Dalam arti kekuatan itu fungsinya untuk di bagian akar, agar akar itu kuat, supaya tanaman itu kokoh, tidak mudah tumbang kalau kena angin. Dan untuk kekuatan batang, supaya batang itu tidak mudah patah. Dan juga kalium ini fungsinya adalah untuk membantu proses fotosintesis. Dan juga kalium ini adalah sebagai pemanis buah atau nambah tingkat kemanisan buah. Nah, itulah tadi unsur ketiga itu termasuk dalam golongan makroprimer atau unsur hara yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang besar. Paham ya kok? Itu baru kita menjelaskan di unsur makroprimer yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang besar. Akan tetapi walaupun tanaman itu sudah kita kasih pupuk yang namanya NPK, ini masih belum juga cukup untuk pertumbuhan tanaman. Jadi masih ada lagi yang namanya unsur makro sekunder. Dalam arti makro sekunder ini adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang sedang. Jadi unsur makro sekunder ini sebagai alat atau transportasi atau sebagai pengolah memproses unsur-unsur yang ada di unsur makroprimer ini. Nanti kita bahas satu persatunya. Dan di makro sekunder ini yaitu ada unsur S, ada unsur Mg, magnesium, dan unsur Ca atau kalsium. Nah, ketiga unsur ini adalah unsur hara makro sekunder yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang sedang. Untuk unsur S-nya ini adalah sulfur. Sulfur ini adalah fungsinya untuk pembentukan proses asam amino, dan sulfur ini bisa untuk pembentukan tunas-tunas baru tanaman, dan sulfur ini bisa untuk merangsang pertumbuhan bintil akar tanaman. Nah, itulah fungsi yang ada di unsur S tadi. Dan yang untuk Mg atau magnesium ini, magnesium dia fungsinya sebagai inti klorofil atau zat hijau daun. Juga magnesium ini adalah sebagai aktivator
transportasi fosfat. Dan kita langsung ke Ca. Ca ini adalah kalsium. Kalsium ini termasuk unsur hara makro sekunder. Dan kalsium ini fungsinya adalah untuk pembentukan dinding sel tanaman, juga untuk menjaga kerontokan bunga. Dan kalsium ini adalah tanaman bisa akan tumbuhnya lebih baik. Dan yang paling bagus ini, kalsium ini bisa menjaga ketahanan tanaman dari serangan hama dan penyakit. Nah, itulah fungsi-fungsi daripada unsur hara makro sekunder. Oke, setelah kita bahas makro primer dan makro sekunder, ini kedua unsur hara di bagian makro primer dan makro sekunder ini masih juga belum cukup untuk kebutuhan tanaman supaya tumbuh maksimal. Nah, di sini kita masih membutuhkan yang namanya unsur hara mikro. Walaupun mikro ini dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang sedikit. Unsur mikro ini sangat penting sekali, walaupun ini unsur pelengkap ya. Kalau ibaratnya makro primer ini kebutuhan pokok, kalau kita ibaratkan di manusia ini makanan nasinya atau karbohidrat ya. Dan mikro ini adalah sebagai makanan tambahan atau lauk seperti sayur atau sambalnya atau kerupuknya. Jadi nanti kita makan ini bisa lebih lahap kalau ada unsur mikro ini. Itu ibaratnya. Jadi makro primer adalah makanan pokoknya. Nah, mikro ini adalah makanan tambahannya. Ibarat di makanan seperti itu. Nah, untuk kita bahas di unsur mikro ini bermacam-macam juga, yaitu ada yang namanya unsur B. B itu boron. Unsur B ada yang namanya unsur Cu, tembaga, dan ada unsur zinc atau seng, dan ada unsur Mo, molybdenum, dan unsur Mn adalah mangan, dan ada unsur Cl. Nah, unsur-unsur ini adalah unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang sedikit. Akan tetapi walaupun sedikit, ini sangat penting sekali peranannya untuk kebutuhan tanaman yang tadi kita bahas. Nah, kita akan bahas satu persatu, kita singgung sedikit-sedikit. Unsur B ini adalah unsur mikro, yaitu boron. Boron adalah untuk mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman. Dan untuk Cu atau tembaga adalah untuk pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Dan ada zinc atau seng. Unsur seng ini adalah untuk mengaktifkan beberapa enzim di dalam tubuh tanaman. Dan di sini belum kita ketulis ya, ada unsur Pe, yaitu besi. Besi ini adalah untuk proses pernapasan tanaman. Dan ada Mo, yaitu molybdenum. Molybdenum ini adalah fungsinya untuk membantu mengikat nitrogen dari udara. Dan juga ada Mn, yaitu mangan. Mangan ini adalah sebagai komponen untuk proses memperlancar kinerjanya enzim. Dan ada Cl, yaitu klor. Klor ini adalah untuk meningkatkan hasil panen, yang hasil panennya bisa dikeringkan seperti padi, tembakau, dan cengkeh. Nah, itu nanti buahnya hasilnya akan kualitasnya bagus.
Dan ini tadi mangan sebagai komponen kinerjanya enzim, yaitu untuk memproses yang di unsur zinc ini tadi. Nah, kita akan bahas sedikit apa itu enzim. Enzim itu adalah ibarat manusia itu kalau kita makan di dalam mulut itu kering, tidak ada liur atau lendir di hidup itu, makan kita akan susah. Nah, itulah disebut dengan nama enzim. Di tubuh tanaman pun ada sejenis itu cairan yang bisa untuk memperlancarkan perjalanan nutrisi di dalam tubuh tanaman tadi. Nah, itulah tadi teman-teman semua, kita membahas dasar-dasar fungsi-fungsi pupuk-pupuk yang akan kita buat racikan nutrisi abemik nanti. Karena ini sangat penting sekali, unsur makro primer dan makro sekunder dan unsur mikro adalah kebutuhan tanaman yang sangat penting sekali. Jadi sebelum kita akan meracik nutrisi abemik ini, kita harus tahu dulu fungsi-fungsi pupuk yang akan kita racik nanti. Oke, mungkin ini saja dasar-dasar fungsi pupuk yang akan kita racik. Kita lanjut ke masalah ngeracik nutrisinya. Oke, kita lanjut ke masalah ngeracik nutrisi abemik ini. Yang tadi sudah saya sampaikan penjelasannya mengenai unsur-unsur yang ada di pupuk-pupuk yang akan kita racik ini. Jadi tadi makanya saya jelaskan fungsi-fungsinya. Nah, kita tinggal ngelanjutin cara ngeracik nutrisi abemik ini. Nah, untuk ngeracik nutrisi abemik ini kita membutuhkan pupuk-pupuk yang ada unsur hara, makro, dan mikro tadi. Dan pupuk apa saja yang bisa kita buat untuk nutrisi abemik, yaitu pupuk yang terutama unsur haranya yang saya sampaikan tadi ada unsur makro dan mikro, dan kedua daya larutnya itu 100%. Maka pupuk itu baru bisa kita untuk meracik nutrisi abemik. Dan kita lanjut, untuk di nutrisi abemik ini adalah ada dua bagian, yaitu untuk bagian A ada yang namanya kalnit. Kalnit ini adalah kali nitra, kalsium nitrat, dan ada kali nitra atau KNO3, dan ada yang namanya, ini sudah kemasan ya, ini nggak ada bungkusnya, kami ngecer, ada PEDA atau zat besi yang sudah dikelat namanya EDA. Nah, ini 3 macam di bagian A. Nah, untuk di bagian B yaitu ada magnesium. Nah, di sini kami menggunakan magnesium ini, Mages ini adalah dari produk Patani, bukan dari Maroke, karena kebetulan produk Maroke ini kosong. Akan tapi tidak apa-apa, kita ganti dengan produk yang lain pun tidak apa-apa. Yang penting unsur haranya di sini sama. Nah, di sini unsurnya yaitu untuk di magnesiumnya yaitu 16%. Dan sulfurnya 13%, sama aja dengan Mages yang ada di produk Maroke. Ini penggantinya. Nah, ini di bagian B. Dan di bagian B ada lagi yang namanya MAP. MAP ini adalah monoamnium fosfat. Dan ada juga MKP, yaitu monokalium fosfat. Dan ada KNO3. Nah, ini ada semua ya di bagian A dan di bagian B yang namanya KNO3 ini. Nah, ini ada sebagian yang selalu menanyakan kenapa di bagian A ada KNO3 dan di bagian B pun ada. Nah, ini saya perlu sampaikan, sangat penting sekali. Nanti kita lanjut dulu. Nah, ini ada SOP ya atau ZK. Ini untuk di bagian B. ZK itu kalium sulfat. Dan ada juga yang namanya pitaplek. Pitaplek ini adalah unsur mikro majemuk, karena komplit di sini ya, ada keterangannya di sini. Ya, ada unsur B atau boron, ada juga Cu tembaga, ada zinc, seng, ada P atau besi, ada Mo yaitu molybdenum, dan ada Mn mangan, dan Cl. Jadi unsur mikro yang komplit atau majemuk. Ini disimpannya di bagian B. Jadi bagian B ini ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di bagian A ini ada 3 macam pupuk. Nah, kita akan bahas yang tadi masalah KNO3. Kenapa KNO3 ini bisa masuk ke bagian A dan bagian B? Nah, nggak pakai yang lain, maksudnya nggak pakai yang MAP atau yang MKP atau yang MAGS. Nah, saya perlu sampaikan unsur KNO3 inilah yang hanya bisa dicampur dengan yang namanya pupuk kalsium nitrat atau kalnit. Jadi selain kalinitra atau unsur-unsur pupuk yang di sini ada yang mengandung S dan P seperti MKP, MAP atau MAGS. Nah, ini unsur ketiga ini yang tidak bisa dicampur dengan unsur kalnit di bagian A. Makanya dipisah, ada A dan B. Nah, di sini KNO3 inilah yang bisa dicampur dengan unsur kalnit ini dan zat besi. Nah, kenapa disimpan dibagi dua bagian? Nah, tidak di bagian B saja KNO3-nya. Nah, ini hanyalah untuk menyeimbangkan berat terakhirnya nanti kalau kita timbang. Jadi di unsur H misalnya 1.500 gram dan di unsur B misalnya 1.500 gram. Jadi untuk menyesuaikan berat timbangan. Nah, jadi nanti kita sesuaikan aja. Kalau misalnya di bagian B 1.300 gram, ternyata di kalnit ini kurang. Nah, inilah untuk penambahnya KNO3 supaya seimbang beratnya. Cuma itu saja sebetulnya. Oke, paham ya? Oh, paham, Pak. Oke. Nah, kita sekarang lanjut ke cara meraciknya. Oke, kita sekarang persiapkan timbangan digital. Timbangan digital ini untuk menimbang pupuk-pupuk yang akan kita racik nanti. Dulu. Baik, kita lanjut ke cara meraciknya. Timbang dulu. Oke, kita persiapkan timbangan digital dan ada kontainer ini ya. Kontainer ini hanya untuk wadahnya saja. Dan kita siapkan juga ini nanti untuk mengaduknya di toples ini, yaitu takaran dengan 5 liter setelah kita racik. Sebelum racik kita kasih 3 liter dulu, nanti setelah kita taruh nutrisi baru kita tambah air. Dan can ini adalah untuk menaruh nanti setelah kita racik. Mungkin itu saja peralatannya. Kita langsung ke menimbang. Nah, ini kontainer kita masukkan ke timbangannya dulu. Kita ini hitung kontainernya. Nah, kita deketan kamera. Oke, kita akan timbang pupuk kalnit ini dengan takaran di bagian A yaitu 970 gram. Nah, di sini kan kemasan ini, dalam satu kemasan ini 1000 gram. Cuma kita membutuhkan 970 gram, kita dikurangin 30 gram. Kita on-kan dulu timbangannya. Di jump biar angkanya biar jelas. Kelihatan ini ya. Kenapa ini tidak dihabiskan 1000 gram, diambil 970 gram? Nah, ini kita menjaga daya larutnya ya. Karena daya larutnya ini memang dalam 1 kilogram ini ke air 1 liter perbandingannya dia daya larut 100%. Jadi dikurangin lebih maksimal gitu maksudnya. Kalau mau dipas 1000 pun tidak apa-apa, tapi lebih baik kita lihat dulu pertumbuhan tanaman nanti. Kalau memang kurang bagus kita tambah, dipaskan 1000 gram boleh, tidak harus 970 gram teman-teman ya.
Ini memang di tempat kami menggunakan 900 kg itu sesuai air yang ada atau kebutuhan tanaman. Yang penting tidak boleh dari 1000 gram kalnit perbandingan 1 liter air. Ini kita akan menggunakan 970 sesuai takaran yang ada di kebun ini. Nanti di kebun teman-teman kalau beda bisa ditambah, bisa dikurangin ya. 970. Dekatan Fir, dekat. Kelihatan angkanya. Udah? Oh, lebih satu. Pas. Sudah Fir? Kelihatan angkanya? Oke. Nah, ini kita ada stoples ya di bagian A. Untuk bagian kalnit, coba kasih air kok. Itu ada cidukan air itu, kasih hampir penuh 3 liter dulu. Nah, jadi sebelum kita menjadi pekatan 5 liter ini, kita kasih sebelum ngaduk kita kasih 3 liter dulu, nanti kita tambah airnya. Nah, perlu ketahui kita meracik nutrisi Abemik ini seperti biasa yang 5 liter pekatan A dan B. Oke. Kita kasih air 3 liter dulu, dan ini 970 di bagian A kalnit. Dan yang kedua yaitu KNO3 atau kalinitra. Nah, ini KNO3 teman-teman ya, atau kalinitra. Unsurnya untuk nitrogennya yaitu 13%, ini bahan aktifnya ya. 46% untuk kaliumnya atau K2O. Nah, ini kebanyakan di unsur kalium karena kita membutuhkannya unsur K-nya. Kalau nitrogen ini hanyalah untuk membantu pertumbuhan saja, karena nitrogen ini hanyalah untuk di fase vegetatif, yaitu di masa pertumbuhan. Nah, ini kita tambah menggunakan 270 gram saja kalinitra ini. Nah, kebetulan di sini ada yang sudah dibuka. Ini yang sudah dibuka. Coba kok di jumlah 970 gram. 970 gram. Nah, ini. Aduh ya. Ini kelamaan nih. Ini nggak usah, soalnya nih hilang lagi sih Pir. Nah, kan kelamaan kan. Kita tuang dulu kalnit ini ke air. 970 gram ditambah yang kalinitra ini 270 gram. Kita membutuhkan 270 gram KNO3 atau kalinitra. Kalian di total ya kok. Lebih ambil kok. Masukkan ke dalam ini. Jangan langsung sini. Pas tumpah. Terus banyak masukkan ke plastik. Kita butuh 270 gram saja. Ambil sedikit, kasih sedikit. Kurang satu. Oh, lebihan. Ya, satu. Tuang dulu. Ambil lagi kurang. Ini nggak boleh goyang ininya. Tambah sedikit. Biar pas terus. Terus kok lagi oke, dijompir 270 gram sudah 270 gram sudah kelihatan. Nah, kita tuangkan lagi ke stoples yang bagian A. Ini baru 2 macam, dan yang ketiga adalah PEDA ya. Nah, ini saya perlu sampaikan, di cara ngeracik nutrisi dulu kita tidak menggunakan namanya PEDA atau besi. Nah, setelah kami pelajari dalam 2 tahun terakhir ini, memang besi ini sangat penting sekali peranannya di hidroponik atau di tanaman. Karena P ini kalau di hidroponik untuk menstabilkan air turun naiknya pH itu. Nah, sudah saya analisis
baik di sistem NFT atau di vertigasi, kita racikan nutrisi abemiknya di bagian A harus ada tambahan yang namanya mikro tunggal atau PEDA ini. Ini sangat baik sekali untuk menstabilkan tanaman apabila pH-nya naik turun di waktu suhu panas atau turun naiknya suhu. Nah, maka ini penting sekali untuk di bagian A, karena di bagian B sudah ada zat besi majemuk yaitu Vitaplek. Nah, ini kita menggunakan 30 gram. Nah, ini bungkusnya sudah tiada teman-teman ya, ini sudah saya repak kembali. Kita coba. Kita membutuhkan 30 gram saja. Ini 24 dengan kantongnya ya, sebetulnya ini 10 graman. Nah, kita langsung saja. Ini berapa gram? 24, butuh 3 gram. Ini lebih, ini 34 gram, anggaplah 30 gram karena ini kantong plastiknya kita ke bawah ya. Oke, kok dituang ke situ. Ini enggak salah kan? Iya. Enggak apa-apa. Tuangkan semua yang 4 gram, yang 30 gram ini untuk menambah di bagian ya, A. Apabila teman-teman tanamannya mengalami kuning daun, terus dia tidak berfungsi lagi atau tidak berjalan lagi perkembangan pertumbuhan tanamannya, lama-lama akan mati, yaitu kekurangan zat besi ini. Jadi kita perlu ditambahkan dengan yang namanya zat besi. Oke, nanti setelah semua dimasukkan, dikocok pakai alat pengocoknya. Oke. Ya, dikocok. Biar ya. Coba. Nah, kita kocok biar larut sampai larut 100% teman-teman ya. Ini nggak boleh ada endapan-endapan di dalam larutan ini. Sampai dia larut. Nah, setelah kita kocok-kocok ini, tambah air supaya ada di garis ini. Ini garis ini adalah tandanya takaran air di toples ini 5 liter. Jadi 5 liter itu bukan air bakunya saja. 5 liter itu sekaligus dengan hitungan nutrisinya. Jadi kita tinggal tambahkan. Ini anggaplah kita sedang melarutkan. Pelan-pelan biar sampai garis yang saya tandai. Ini garis tanda 5 liter. Jadi untuk mempermudah teman-teman toplesnya yang netral ya, transparan. Nah, ini berarti sudah 5 liter. Jadi 5 liter itu air baku dengan pupuk. Bukan air bakunya 5 liter ditambah pupuk, itu nanti lebih dari 5 liter. Tapi ketemu ppm-nya tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, ini takaran yang untuk di kebun kami. Apabila di kebun teman-teman lain, nanti bisa dirubah. Gramannya kan bisa dirubah, nggak apa-apa, dirubah, dikurangin atau ditambahin. Oke, kita yang bagian B. Kita lanjut teman-teman, setelah kita larutkan di bagian A, kita pindah ke bagian B. Bagian B kita ganti toples, kelihatan masih Fir? Ini toples tadi bekas yang bagian A, kita tidak boleh dipakai untuk bagian B ya, kalau ininya tidak dibersihkan. Maka kita memakai 2 toples supaya tidak usah menggunakan ini lagi. Kalau dipakai ada bekas yang pupuk tadi, dicampur ke sini, dia menjadi endapan atau tidak larut. Oke, kita on kan. Ya, yang A tadi berapa? Totalnya berapa gram? 1270. Oke, teman-teman, tadi saya belum sampaikan di bagian A itu pupuknya total keseluruhan berat akhirnya 1270 gram. Oke, nanti kalau memang pengen semua sama berat timbangannya, yang kali nitra itu bisa ditambah, tidak apa-apa, dicampur ke bagian A, dia akan larut 100% juga.
Untuk di bagian B kita ada Mag-S ya, atau magnesium sulfat. Nah, ini saya menggunakan merek Pak Tani karena yang Marokenya kosong ya. Ini tidak apa-apa, kita gunakan merek ini. Yang penting unsurnya sama di sini, kadar bahan aktifnya magnesium 16% dan sulfurnya 13%. Oke, ini kita membutuhkan di bagian B magnesium yaitu kurang lebih 470 gram. 470 gram. Ratus 70 gram. Mejanya jangan kegoyang ya Pak. Kalau kegoyang nih dia berubah sendiri, dia digital kan. 470 gram untuk magnesium ya, oke, dijompir angkanya, kira kelihatan pas ya, ini lebih sedikit ya, diambil kok. Udah dah, dia berubah 7170, berarti ya seimbang lah. 470 gram untuk magnesiumnya di bagian B. Kita taruh, ditulis kok nanti gramannya. Nah, sekarang kita lanjut ke masih bagian B, yaitu pupuk yang namanya MAP. MAP adalah monoamonium fosfat. Nah, di sini amonium itu nitrogen ya, ada 12% kadarnya. Bahan aktif daripada amonium ini di kemasan ini mengandung 12%. Dan untuk fosfatnya atau P2O5-nya ini 61%, jadi tinggi di P-nya ya, karena kita membutuhkan unsur P yang banyak untuk di tanaman melon, karena yang dibudidayakan kita ini itu tanaman melon. Jadi kita meracik nutrisinya memang untuk melon ya. Nah, untuk MAP ini kita membutuhkan dengan berat 40 gram saja. Ini dibutuhkan sedikit aja teman-teman ya, karena kita bukan di MAP aja, di MKP pun sudah ada fosfat juga, supaya kita dibagi-bagi. Nanti MAP ini butuh 40 gram. Oke, ini lebih 1 gram, gak apa-apa ya, cuma 1 gram sudah dijompir. Oke, MAP sudah, kita simpan di toples bagian B. Dan kita lanjut. Untuk yang ketiga di bagian B adalah MKP. Nah, MKP ini sama, ada unsur P-nya juga, cuma di sini digabung dengan yang namanya kalium. Kalau tadi MAP amonium atau nitrogen, dan di sini adanya kalium dan fosfat. Nah, di sini fosfat sendiri unsurnya yaitu 52% kandungannya, dan untuk K2O-nya atau kaliumnya ini 34%. Jadi kalium ini lebih banyak yang maksud kami fosfat ini lebih tinggi daripada kalium. Kaliumnya 34% saja. Ini kita membutuhkan MKP ini 150 gram saja untuk di bagian B ya. 150 gram untuk pekatan 5 liter. Nah, nanti kami akan bahas di video lainnya kenapa ini menggunakan sekian gram, itu kita akan bahas juga. Karena kalau dibahas di sini semua mungkin tidak cukup, videonya terlalu panjang. Kita bahas ke depannya lagi. Ini 150 gram untuk MKP.
MKP, monokalium fosfat. Ini peranan penting semua, ini fosfat sama kalium ini, dia termasuk unsur hara makroprimer ya, fosfat dan kalium. Sudah jelaskan tadi di awal sebelum kita meracik fungsi-fungsinya. Kalau teman-teman lupa silakan diulang kembali dari awal. Makanya nonton videonya jangan skip-skip biar tidak gagal paham. Jadi tahu semua dari awal sampai akhir nanti. Ini 150 gram untuk MKP-nya. Oke, kita simpan ke toples yang bagian B. Dan kita lanjut, kita diulang on off-nya. Kita lanjut ke kali nitra. Nah, ini kali nitra lagi, ada lagi di bagian B. Sudah saya jelaskan tadi untuk menyeimbangkan berat akhirnya timbangan saja. Karena cuma kali nitra ini yang bisa dicampur ke kalnit. Kali nitra di bagian B dibutuhkan 500 gram. KNO3 ya, kalium nitrat. Ini ada dua unsur juga di sini, yaitu kalium nitrogen. Nitrogennya sudah nitrat teman-teman ya, bukan urea. NO3. Makanya disebutnya nitrogen. Ini butuh 500 gram. Dekatkan kameranya ke angka. Biar jelas, Pir. Sabir. 500. Kurang 11 gram. Kita buka yang baru 488 kurang 12 gram. Kita biar pas 500 gram ya. Ikut kameranya biar kelihatan. Oke, ini 500 gram untuk KNO3 nya teman-teman di bagian B. Catat biar kok biar tahuan berat akhirnya. Kita on kan dulu. Oke, kita lanjut di bagian B, yaitu ada SOP teman-teman ya. Ini sudah saya repak, bukan asli kemasannya. Ini SOP itu adalah ZK kalium sulfat. Di sini ada dua unsur ya, kalium dan sulfat. Jadi ada unsur makroprimer kaliumnya dan sulfatnya makro sekunder. Nah, ini kita ZK ini dibutuhkan di dalam bagian B ini, yaitu sekitar 50 gram saja. Kok dianukan. 50 gram saja. Sedikit-sedikit. 50 gram. Pelan-pelan. Tambah lagi. Dekatkan kamera ke angka bir. Sedikit aja. Sedikit 1 gram lagi baru 49. Banyak kan? Nanti apa pakai tangan. Udah. Oke, 50 gram untuk SOP ya atau ZK di bagian B. Nah, untuk yang terakhirnya yaitu Vitaplek. Vitaplek. Nah, ini Vitaplek adalah unsur mikro majemuk, sudah ada tulisannya di sini. Jadi unsur mikro ini di sini komplit semua, dari unsur B, unsur Cu, zinc, dan unsur yang namanya P, ada MO, Mn, dan unsur klor, ada semua di sini. Jadi ini memang lengkap sekali. Nah, ini saya simpan di bagian B ya. Nah, di bagian B ini mikro majemuk. Yang tadi di bagian A adalah mikro tunggal, yaitu P saja atau P eda. Nah, untuk Vitaplek ini kita membutuhkan 40 gram. Ini sudah cukup 40 gram untuk mengcover unsur-unsur yang ada di bagian B ini.
Bagian A nya kan sudah tadi pakai PEDA. Nah ini kita 40 gram untuk di bagian B, mikro majemuk. Wah lebihan, ambil kok 44, ambil 4 gram, masukkan sini. Bentar, kurang besar. Nah, ambil 4 gram, ya masukkan. Nanti ambil sedikit lagi, malang. Nah gitu sini. Ambil sedikit, 1 gram lagi. Dah, ya sip. Kamera, pir, angkanya dekatkan kameranya. Kelihatan 40 gram. Silau. Wadahnya maju. Wadah ini ya? Nah, begini sih. 40 gram. Oke, 40 gram ya. Nah, ini selesai sudah di bagian B. Nah, kita lanjut kasih air kok. Sama seperti tadi, kita kasih 3 liter dulu, nanti tambah sudah mau mau larut. Nah, oke, itunya dianukan dulu, dicuci, diguyur aja gini. Itu kan belum larut, makanya banyak nempel endapan-endapan, belum kita ubek lagi. Oke, nggak boleh campur bekas bagian tadi. Nah, oke teman-teman, oke, ubek ini kok saya akan menyampaikan sambil nunggu larut. Oke teman-teman semua, itulah tadi cara ngeracik nutrisi AB Mix melon ya, karena kami untuk melon. Karena di sini saya buat nutrisi racikan AB Mix melon itu ada unsur K yang kami perbanyak, yaitu untuk pemanis buah ya, unsur K. Unsur K ini cocok sekali untuk di melon karena ada pemanis buahnya. Makanya di sini banyak yang digunakan unsur K. Sudah diseimbangkan dengan takar-takarannya teman-teman ya. Oh, bagi teman-teman yang biasa nonton di YouTube kami atau di Racikan Nutrisi sebelumnya yang dulu, nah inilah kita racik kembali atau review kembali cara ngeracik nutrisi AB Mix itu dengan cara inilah yang kami sekarang pakai. Yang dulu di bagian A tidak menggunakan PEDA. Nah, sekarang kita menggunakan PEDA. Sebetulnya udah lama saya gunakan, cuma baru kali ini saya review kembali karena banyak teman-teman yang mempertanyakan kenapa katanya di bagian A-nya tidak menggunakan unsur P. Nah, setelah kita analisis selama 2 tahun 3 tahun terakhir ini, ternyata memang unsur P itu sangat bagus sekali untuk di ngeracik nutrisi AB Mix di bagian A-nya ya. Yang sudah saya sampaikan tadi, memang PEDA ini sangat bagus sekali untuk menyesuaikan air apabila pH-nya naik turun. Jadi dia bisa menstabilkan air supaya pH-nya stabil dan tanaman bisa meresap nutrisi secara maksimal karena airnya itu sudah ada larutan PEDA tadi. Dan kenapa disebut PEDA? P itu kan zat besi, EDA-nya apa? EDA ini adalah teknologinya ya, atau yang membungkus unsur P ini, atau bahasa anunya dikelat, mengkelatnya menggunakan EDA namanya. Jadi pupuk unsur mikro ini ada bungkusnya, yaitu teknologinya namanya EDA. Itu menurut orang-orang teman-teman kami yang sudah berpengalaman di bidang pupuk-pupuk ini teman-teman ya. Jadi nama aslinya ya P aja lah, cuma sudah dikelat dengan EDA. Nah, setelah kami menggunakan PEDA ini, tanaman tambah bagus, subur, dan pertumbuhan maksimal. Karena waktu dulu tidak menggunakan PEDA ini, pertumbuhan pun kadang-kadang berhenti apabila suhu naik karena
pH-nya naik juga. Jadi air itu sangat asam teman-teman ya. Dan kita lihat dari perkembangan tanamannya, kalau menggunakan PEDA ini dia hijau terus, tidak menguning. Karena kekurangan dengan unsur P ini adalah pertandanya tanaman itu sudah mengeluarkan sinyal atau memberitahu bahwa daunnya dia menguning dan kuning, terus dia tidak tumbuh lagi, pertumbuhannya berhenti di situ dan lama-lama dia akan mati. Nah, itulah kekurangan namanya zat besi atau P. Maka kita perlu, walaupun zat atau unsur P ini dibutuhkan tanaman dengan jumlah sedikit, makanya peranannya tadi sangat penting sekali walaupun hanya pelengkap. Nah, oke, itu aja teman-teman ya pembahasan nutrisi abemik, fungsi-fungsi pupuknya juga semua saya sudah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang masih belajar, atau baik untuk yang senior pun kami mengharapkan teman-teman memberi masukan apabila konten kami ini tidak sesuai penjelasannya atau masih banyak kekurangan-kekurangannya. Silakan teman-teman yang senior tulis di kolom komen, ya, coret-coret lah apa saja masukan buat kami biar kami bisa belajar kembali dan teman-teman bisa membaca di kolom komen bahwa apa yang saya ucapkan itu salah. Terus kalian semua bisa menulis dengan cara yang benarnya seperti apa. Nah, itu maksud kami. Jadi kami ini ya selalu belajar dan ingin memberikan informasi atau pelajaran yang sudah kami pelajari di kebun ini selama hampir 3 tahun terakhir ini ya, disesuaikan langsung dipraktekkan di kebun. Meracik nutrisi langsung praktekkan sendiri di kebun sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Semoga semuanya teman-teman paham dengan apa yang saya maksud tadi, dan silakan meracik nutrisi abemik sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan tanaman. Jadi teman-teman itu jangan selalu mengikuti gram-gramannya yang ada di video kami. Jadi kita lihat dari pertumbuhan tanaman. Nah, nanti kalau misalnya tanaman kurang apa, nah unsur apalah di situ kita tambah. Kalau misalnya ini kelebihan pupuk ini, daunnya begini, nah itu kita bisa kurangin di bagian unsur apa. Bisa nanti langsung konsultasi langsung di WA ya. Bisa menanyakan bahwa tanaman kami daunnya begini kuning, kurang unsur apa, nanti kami sampaikan melalui chat saja. Karena kepanjangan kalau dalam video ini pun sudah cukup panjang. Dan semoga teman-teman tidak men-skip-skipnya ya dalam video ini, karena ini sangat penting sekali ilmu dasar bertani atau untuk cara meracik nutrisi abemik. Dari kami Putra Pasundan Hidroponik dan teman siswa ini yang sedang praktek di sini mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan tadi. Dan akhirnya dari kami semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.